Lebih baik kecil jadi bos, daripada gede jadi kuli. Itulah pesan yang sering keluar dari mulut ayah saya, sejak saya masih berumur belasan tahun. Bukan tanpa dasar mengucapkan kata-kata itu. Ayah saya merasa menyesal, melakukan kesalahan untuk tidak menjadi pengusaha sejak dini. Dirinya bekerja hingga usia 68 tahun. Mungkin Anda bertanya, mengapa tidak memulai usaha saat mengucapkan kata-kata itu? Tentu tidak semudah itu jika Anda memiliki 7 orang anak. Semuanya serba pas-pasan. Namun kata-kata itu bukanlah sia-sia, terutama bagi saya pribadi, yang paling sering dicekoki dengan kata-kata itu. Jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kecil jadi bos, daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli dapat makan. Kuli nggak kerja, nggak dapat makan. Kalau bos, nggak kerja pun dapat makan. Dari situlah saya memutuskan, saya harus jadi pengusaha. Tapi bagaimana caranya? Berguru dengan siapa? Mulai dari mana? Modalnya? Orang tua dan saudara-saudara saya juga bukan pengusaha. Ah, buntu deh rasanya saat itu. Pikir-pikir. Akhirnya saya putuskan untuk bekerja dulu. Mengumpulkan uang untuk modal. Baru mulai usaha. Alhamdulillah. Sekali daftar kerja, top chair juga, langsung diterima. Di AMT Astra Microtronics Technology Pulau Batam. Sebagai technical buyer, lebih cepat dari apa yang saya targetkan. Hanya 1 tahun 4 bulan. Saya mengajukan permohonan mengundurkan diri untuk berhenti kerja. Bakat pengusaha. Seorang rekan kerja saya mengatakan bahwa saya tidak bakat jadi karyawan, tapi bakatnya jadi pengusaha. Bagaimana dia bisa tahu? Iya, katanya saya punya ciri-cirinya. Masak sih bisa kelihatan. Teman saya bilang, kamu itu Jai, tak suka bangun pagi, jadi tak cocok jadi karyawan. Betul juga ya. Terus apa lagi? Kejar saya, kamu juga tak suka gaji pas-pasan. Kata dia, hebat benar dia bisa tahu. Terus apa lagi? Tambah penasaran, kamu juga tak suka dimarahin bos. Gile bener, emang kawan saya sakti juga ya? Bisa tahu bakat saya apa dan di mana? Saking penasarannya, saya melakukan penyelidikan tentang silsilah keturunan saya. Ternyata benar, saya menemukan bahwa nenek moyang saya itu seorang pedagang alias pengusaha. Saya dapatkan bukti itu dari sebuah lagu yang sering saya nyanyikan saat masih duduk di sekolah dasar. Nenek moyangku seorang pelaut, ya, seorang pelaut, bukan nelayan. Kenapa mereka melaut dari satu samudera ke samudera yang lain? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berdagang. Nah, artinya kita, bangsa Indonesia ini keturunan pedagang, bukan pegawai. Siap bangkrut, dengan sisa uang tabungan 4,5 juta, saya tekadkan untuk memulai usaha. Namun uang itu bukan untuk modal usaha, melainkan hanya untuk bertahan hidup saja. Saya mendapatkan 2 orang pemodal, seorang warga negara Singapura dan ex-rekan kerja saya. Ayah saya sempat bertanya kepada saya sebelum mulai berusaha, apa benar kamu mau usaha? Usaha apa? Saya jawab, iya Pak. Usaha suplai spare part. Udah siap? Tanyanya lagi. Udah. Jawab saya singkat. Siap apa aja? Kejar papa. Siap bangkrut. Jawab saya. Menutup percakapan telepon itu. Syukur alhamdulillah. Hanya dalam waktu 3 bulan. Saya, diwisuda bangkrut. Pertama kalinya. Nelongso sih saat itu. Tapi tak ada tetesan air mata karena kebangkrutan. Dalam kamus saya, untungnya masih ada uang receh, yang saya kumpulkan di kaleng bekas minuman F dan M Zapel. Setidaknya saya masih bisa beli sebutir telur seharga Rp500 tiap harinya, sebagai pelengkap masakan mie goreng saya. Memang tak ada kata menyerah, menjadi pengusaha. Pokoknya, bagaimana caranya harus jadi pengusaha, tapi namanya masih dominan otak kiri, jadi mikirnya yang urut-urut aja. Saya mulai membuat surat lamaran kerja, kali ini ke negeri singa, dengan harapan bisa lebih cepat mengumpulkan modal. Apalagi saat itu, Rp1.998 lagi anjlok-anjloknya. Kerja 2 tahun, mengumpulkan dolar, balik ke Indonesia, bangun usaha lagi. Itulah yang ada di benak saya. Malam menjelang keberangkatan saya
ke Singapura. Tapi malam itu benar-benar membuat saya terjaga dan berpikir ulang. Kerja 1 tahun 4 bulan saja nggak betah. Apalagi 2 tahun. Di Singapura lagi. Yang tata kramanya notabene kurang. Enggak deh. Kenapa tidak pakai cara yang dulu sudah pernah saya pakai sebelumnya? Cari investor lagi. Sekejap teringat beberapa nama yang dulunya adalah supplier saya. Saat saya bekerja sebagai buyer. Bersyukur sekali. Dulu, saya tidak pernah mau menerima tawaran swap dari para supplier tersebut. Jadi ya, lagi-lagi top chart. Sekali bidik langsung setuju jadi partner. Sekaligus investor. Itulah usaha saya yang kedua kalinya. Meskipun tak berjalan dengan langgeng kerja sama itu, namun saya sangat bersyukur. Bisa belajar banyak dan membangun jaringan yang luas, baik terhadap customers maupun suppliers. Dari mulai naik ojek, door-to-door salesman, merangkap tukang antar barang, angkat barang, pembelian, dan bagian admin, tumbuh menjadi grup perusahaan seperti saat ini. Bukan berarti semuanya berjalan mulus, rugi, ditipu. Bangkrut adalah vitamin saya menjadi pengusaha tahan banting. Buku ini bukanlah cerita fiksi, namun kisah nyata dari perjalanan saya membangun usaha dari nol dan minus. Membaca buku ini tidak akan mengubah hidup Anda, tapi dengan mempraktikannya, insya Allah nasib Anda akan berubah.